Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Inna aghbata awliya'i 'indi. Sesungguhnya paling menariknya, paling tercintakannya kekasih-kekasihku di sisiku, di umat secara umum, disenangi Nabi, dicintai Nabi. Sampai yang ahli dosa pun dicintai Nabi. Beliau mengatakan, aku telah menyiapkan doa-doaku yang besar-besar untuk umatku yang telah terjerembab, telah jatuh pada dosa-dosa besar. Tak siapkan doa-doaku yang hebat-hebat untuk mensyafaati mereka. Kemudian kalau yang ahlul kabair aja Nabi sudah menyiapkan untuk menolong mereka, bagaimana dengan yang orang soleh? Jadi di kalangan orang-orang yang dicintai Nabi tadi, yang paling beliau cintai, la mu'minun, sungguh orang beriman, khafiful had, yang ringan bebannya. Yang diantaranya khafiful had dalam syarah-syarah hadis, ini qalilul mata', yakni fakirun miskinun, sedikit hartanya. Jadi dari satu sisi, kalau orang itu dalam kondisi imannya benar, amalnya benar, sedikit hartanya, itu bagian yang lulus, termasuk yang paling dicintai Nabi dari kalangan umat beliau yang beliau cintai. Dzu hadzin min shalah, yang mempunyai bagian dari salat. Ini satu usul bahasa Arab, maksudnya dia ini banyak ngerjakan salat. Bukan sekedar fardu saja, tapi dengan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana kalau sholat itu diganti dengan mal, dzu hadzin min malin, dia ini orang kaya raya. Bukan sekedar punya harta yang cukup untuk makan minum, tetapi berlebih-lebih dari itu. Maka dzu hadzin min shalah, artinya dia ini memang banyak ngerjakan sholat, baik pun fardu ataupun sunnah. Ahsana ibadat rabbih, yang dia telah mengerjakan dengan baik penghambaannya kepada Tuhannya. Bukan sekedar menghamba dengan baik. Menghamba itu bagaimana toh? Ya, selepas orang itu menuhankan Allah, yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, maka dia akhirnya akan timbul satu sikap, saya harus di samping mengakui Tuhan sebagai Tuhan saya harus ikut usaha mati-matian untuk menyesuaikan sikap hidup keputusan saya sesuai sebagai posisi saya sebagai hamba. Penghambaannya namanya ibadah, hambanya namanya abdun. Maka hamba yang baik itu yang bagaimana? Yang kurikulum hidupnya sesuai dengan yang disukai tuannya. Anggap saja ini untuk memudahkan paham, kalian semuanya adalah pelajar Al-Fatah. Pelajar Al-Fatah. Di Al-Fatah ada kurikulum namanya kurikulum ijtimai dan infiradi. Maka pelajar yang baik bukan sekedar merasa sebagai santri Al-Fatah dan ngaku sebagai santri Al-Fatah, tetapi yang ikut kurikulum yang diterapkan di Al-Fatah. Itu namanya ahsana
fi talabil ilm. Setiap orang beriman ya ngakui saya ini hambanya Allah. Tetapi kelakuannya 24 jam sudah sesuai dengan penghambaan yang diridhai oleh Allah atau belum? Ada hamba yang enggak taat, setengah taat, sangat taat, nah, yang beda-beda. Maka di sini ini ahsana ibadata rabbih. Dia telah menghamba kepada Tuhannya dengan baik. Lah penghambaan yang baik itu standarnya bagaimana? Selepas orang beriman kan ngakui Tuhan sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai jalan satu-satunya menuju Tuhannya. Menghamba yang baik itu namanya muslim, orang yang tunduk total. Maka yang menghamba yang baik itu adalah 24 jam menerapkan Islam dalam kehidupannya. Maka selepas orang itu ngakui Tuhan Allah sebagai Tuhannya, di antara perintah Allah kepada dia, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Selepas kamu beriman, terapkan Islam sempurna. Ini namanya ahsana ibadat rabbih, yaitu adalah tadbiqu jami'i syara'il Islam fi syu'unina kulliha, fi ahwalina kulliha. Selepas orang itu beriman, biar dia sukses supaya mempraktekkan perintah dengan sempurna, menjauhi larangan dengan sempurna. Inilah namanya ibadah yang baik, itu begitu itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, orang-orang yang sudah ngakui Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai utusan Allah kepada dia. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan maksimal. Sampai targetnya kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, sudah praktek Islam dengan baik yang isinya iman dan amal. Itu abdun ahsana ibadat rabbi, kurang lebih begitu itu. Wa ata'ahu fis-sirr, dan dia mentaati Tuhannya fis-sirri ketika enggak ada orang. Orang itu kalau masih ada orang baik itu ya baiklah, masih punya malu kan, baik. Nah, orang yang sudah buruk tuh ada orang enggak ada orang tetap buruk. Nah, itu Masya Allah itu sempurna buruknya. Nah, gak duwe urat malunya putus. Rai ini rai gedek. Mukanya itu sudah seperti muka dari anyaman bambu. Maka tingkatan yang sempurna itu adalah orang itu waktu banyak orang takwa, enggak ada orang belas juga tetap takwa. Minimalnya kalau orang waras itu, kalau ada orang baik-baik aja deh. Begitu mau nakal, tengok kalau sudah enggak ada orang baru dia berani nakal. Ini namanya orang masih punya malu, ya masih lumayan normal lah, walaupun malunya malu dengan makhluk saja. Wa kana, dan adanya orang tadi ghamidun finnas, orang yang tersembunyi di kalangan manusia, orang enggak kondang blas. Maka kadang-kadang orang kita ini pengen kondang, itu justru ngurangi cintanya Nabi pada kita. Kadang-kadang gitu. Jadi kalau sudah ditakdirkan kondang, ya gunakan kekondangan kamu untuk ridhonya Allah. Kalau ditakdirkan enggak kondang, enggak usah ngondang-ngondangkan diri, dah ngurangi hisab. La yusyaru ilaihi bil asabi, tidak ditunjuk ke arah dia. Al asabi, jari-jari. Dia bukan orang yang kondang, bukan apa? Selebriti. Nah, bukan orang yang masyhur. Enggak ada orang itu Pak
Pak Fulan datang, itu Pak, itu apa itu Indonesian Idol. Ini idolanya orang Indonesia, ini. Yes, gak digubris dengan orang gak ada yang kenal. Wa in kana rizquhu kafafan fasabara ala dzalik. Dan kalau adanya rezeki dia ini cukupan, maka dia sabar atas rezeki tersebut. Rezekinya pas-pasan, dia pun tabah. Tsumma naqara biyadihi, kemudian beliau mengetuk dengan tangan beliau. Semacam supaya yang dengar itu lebih tawajuh. Semacam itu. Duk. Beliau mengetuk naqara itu semacam begini atau langsung pok begitu, naqara biyadihi. Ngetuk dengan tangan beliau supaya yang diajak bicara itu ada apa ini? Apa yang mau beliau sabdakan? Faqal, maka beliau bersabda, ujjilat maniyatuh. Di antara cara Nabi untuk menambah konsentrasinya para sahabat dalam pelajaran, diberi ketuan-ketuan suara. Brek. Nah, apa ini? Nah, ternyata mau diberi masukan lagi yang lebih lagi supaya lebih diperhatikan. Ujjilat maniyatuhu, kematian dia dipercepat, umurnya enggak panjang, Masya Allah. Qallat bawakihi, yang nangisi kematian dia dikit, enggak berundang belas, nangis 1-2 orang atau istrinya tok, atau enggak ada yang nangisi kalau perlu. Qallatu rathuhu, warisan dia pun dikit. Tapi ini termasuk orang yang paling didemeni, yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. La ilaha illallah. Allahumma salli maulaya salli wa sallim daiman